Ripaldi, saya ingatkan ya kepada UMKM yang nyerang-nyerang kita, datang-datang ke rumahnya, terutama ibu-ibu ini hati-hati, kalian udah kita laporin. Udah berkali-kali dan berulang-ulang kali. Bang, foto dulu ya bang. Sini bang. Ya. Ini bang. Ini langsung tayang nih bang. Agendanya ke Polda ada Agenda beberapa 2 ini ada satu laporan ke UMKM, SPKT, udah ada laporan, tinggal proses. Kebetulan servernya lagi rusak, jadi udah ada kertas formulir pelaporan. Yaitu Andi Ripaldi, saya ingatkan ya kepada UMKM yang nyerang-nyerang kita, datang-datang ke rumahnya, terutama ibu-ibu ini hati-hati, kalian udah kita laporin. Udah berkali-kali dan berulang-ulang kali, ya. Silakan lapor saja, nggak usah kalian main-main kayak gitu, nangis-nangis yang nggak penting ya. Kalau tidak ada kaitannya kita, jangan kalian pergi nyerang-nyerang kita. pasal apa bang yang dilaporkan bang? Undang-undang IT aja, pencemaran nama baik, kemudian pasal masuki perkarangan orang tanpa izin, kemudian pemerasan ya, pemerasan itu. Bang, pada akhirnya kan ini melaporkan apakah ini memang sudah merasa terganggu dengan orang-orang tersebut? Ya, sebenarnya saya sudah laporkan, cuman kan waktunya itu kan ada di Polres Utara udah dilaporkan, Polres Jakarta Selatan udah dilaporkan. Nah, kemudian di Polda Metro Jaya ini yang baru kita laporkan. Cuman tinggal menyangkut waktunya, memang kita banyak kegiatan, kemudian beberapa kendalanya itu yang dipanggil tuh nggak datang gitu. Dan Andi Ripaldi ini juga alamatnya dia nggak jelas. Nah, mudah-mudahan di tingkat penyidikan nanti bisa dia ditangkap aja, kan dia kan sering datang. Kemarin masih datang ke rumahnya PD. Dan perlu kalian ketahui bahwa Andi ini hanya berani-berani gitu aja, agak stres orangnya gitu. Ya, kalau ditanya bukti dia nggak mau tahu, hanya ngerekam orang, nggak ada kaitannya gitu. Dan oleh saudara Firdaus sudah dikatakan bahwa India itu takut, makanya mengatakan dilaporkan adalah Bu Elsa. Dan Bu Elsa Sarip sudah dilaporkan, tinggal proses. Nah, karena kemungkinan ada surat kuasa yang palsu atau surat yang palsu atau keterangan yang tidak benar, tapi ini orang terlalu berani karena tidak ada hubungan langsung legalitas antara Elsa dengan member UMKM. Dan ada surat pernyataan bahwa itu tidak ada kaitan dengan uang member, itu adalah uang pribadi mereka. Walaupun ada bukti pembayaran melalui transfer, itu adalah pembayaran jasa lawyer, bisa dibuktikan. Kalau memang uang itu kan dia ngelaporin kurang lebih 30-an miliar. Nah, sedangkan jasa-jasa lawyernya itu ada 7 kasus dan lawyernya itu termasuk beberapa orang yang menangani. Saya sudah cek semua, memang ada kontrak dan ada perjanjian gitu. Lengkap semua. Karena pengacara itu punya hak honorarium dan itu sah kalau diterima jasa lawyer. Karena ini adalah kasus hampir 1,2,5 triliun yang dimana kliennya bebas, dan harusnya tanyakan kepada lawyer yang terakhir mendampinginya, tanyakan kepada Sanjay bahwa uang itu kemana. Kalau dia bisa membuktikan uang itu sudah dibayarkan, tapi dalil yang digunakan oleh Firdaus CS bahwa uang itu nggak bisa ditagih lagi, mereka melaporkan, itu sah karena itu adalah pembelian slot iklan. Nah, masalah ada tipu daya itu harusnya dari awal diantisipasi. Kenapa jaksa hakim atau kecolongan hakim membebaskan orang ini? Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa Ibu Elsa tidak akan kena masalah dalam persoalan ini. Ini hanya keberaniannya Andi membawa ibunya cuma itu aja, cuma 3 orang. Dan hampir semua member sebagian besar sudah ketemu dengan saya dan menyatakan yang salah itu adalah India. Harusnya ditagih adalah India, bukan Ibu Elsa Sarip. Abang sendiri merasa tidak menerima uang dari UMKM itu bang? Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM gitu. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipannya kepada Farhad Abbas, kepada Elsa Sarip, kemana, itu aja buktinya. Berarti membantah adanya titipan ya bang? Karena kan yang di sana menggaungkan uang titipan. Ya dia nitip ke mana? Itu kan orang India itu katanya menitipkan. Itu kan tidak mungkin. Abang sendiri menerima jasa lawyer itu dari siapa bang?
Hah? Uang yang diterima jasa lawyer itu dari Ya kamu mau nanya siapa dulu, saya atau Elsa? Kan itu kan yang dilaporkan Elsa Sarip. karena kan yang datangnya ke mana? Ya tanya sama dia, bukti dia, kan dia mengatakan saya nggak ada buktinya. Ya kan? Ya kalau dia udah nggak ada bukti, masa saya mau ngomong? Betul nggak? Kalau misalnya ini ada bukti Farhad terima, mungkin saya akan ngomong. Tapi ya Farhad Abbas tidak ada buktinya, kita tidak laporkan, cuman hanya datang aja. Karena kebetulan banyak kalian wartawan liput saya datang, karena mereka niru Doni Sumargo datang ke rumah saya. Terakhir saya lihat ada video lagi Doni Sumargo yang curhat ke Doni Sumargo. Ya terserah kalau Doni Sumargo mau jadi lawyernya dia, dampingi aja, nggak masalah. Bang, sorry mempertegas lagi, Bang. Sebenarnya kronologi uang UMKM itu seperti apa sih, Bang? Ini kan kita masih Sebenarnya sih, Bang. ini kan mereka adalah orang yang dibilang kalau ada uang mau di top up. Misalnya punya uang 20 juta kalau di UMKM. Kebetulan ada beberapa pengusaha UMKM yang butuh dana, tapi disarankan dananya beli iklan. Nanti kalau misalnya 20 juta naik jadi 100. Nah, dengan teknik tipu-tipu gelapnya itu akhirnya mungkin ada 1-2 orang yang dikabulkan, tapi yang lain menunggu, akhirnya sampai nggak dapat apa-apa. Tidak mungkin bisnis tiba-tiba dari 20 jadi 100, dari mobil 100 50 juta dapat Avanza, 100 juta dapat Alphard, itu nggak mungkin. Nah, jadi saya nilai kebodohan-kebodohan ibu-ibu inilah yang membuat mereka tersihir ingin mendapat keuntungan, tapi kontrak mereka dengan perusahaan itu beli slot iklan. Nah, tapi karena leader-leader yang di sini, leader-leader membernya itu memberi keyakinan dengan tipu-tipu itu, nah dia menganggap bahwa itu adalah sumber pendapatan baru, alternatif pekerjaan, yang dimana di masa Covid lalu orang bisa mendapatkan uang dari situ kan. Nah, Abang pegang siapa ketika itu, Bang? Korban atau tersangka nih, Bang? Ya kalau saya kan diminta dibantuan Bu Elsa, jadi mereka itu nggak ada tagihan saya. Kalau memang misalnya orang India itu merasa menitipkan ke saya, dia tagih ke saya. Kan saya katakan kalau saya dituduh, Ini Abang yang punya iya yang direktur milik Baik. perusahaan. Baik. Ya terima kasih kalau saya menerima uang 80 miliar. Ya, silakan yang mau nagih ke saya, silakan orang itu yang mau memberi ke saya. Jadi ada miskomunikasi ya, Bang, antara uang Bukan memang dibelok-belokkan sama Andi gitu. Andi belok-belokkan. Andi nakut-nakutin orang Indianya takut. Ya daripada lu kejar gue, kejar Elsa gitu. Nah, dia gunakanlah bukti transfer kurang lebih 30 miliar itu. Ya itu bukan uang titipan member, bukan. Kalau member nitipkan ke satu badan mengasih ke dia, ini adalah ya dengan cara-cara kan dia mengaku mantan wartawan. Nah, dia cara-cara keberanian. Nah, makanya kita uji di sini Andi datang. Jadi 30 miliar itu masuk ke rekening siapa, Bang? Kan kalian yang menanyakan ke dia, tanya ke dia. Kan yang dilaporkan Bu Elsa Sarip. Ya kalau emang ada yang bilang masuk ke rekening saya? Ada? Ya jangan tanya ke saya kan. Tapi Nanti intinya 30M itu jasa untuk pengacara ya, Bang? Kan ada surat pernyataan, kamu udah saya kirim kan? Surat pernyataan. Oh nanti saya kirim. Mana surat pernyataannya? Bang, ini kan Tuh. Supaya kalian tahu ya, kalau namanya jasa lawyer itu bukan nama member UKM, bukan. Bang, 30M itu jasa lawyer sudah ada di atas kertas ya, Bang ya? Ya bukan begitu cara bertanyanya gitu kan, bahwa apapun yang nih, konfirmasi. Ada yang saya kirim. Jadi Bang, surat laporannya dulu deh, Bang. laporan apa? Oh buat UMKM, lagi di ini, lagi rusak ini apa link itunya. Tapi Pasalnya sendiri pasalnya udah ada. ada ya. Ancamannya, Bang. Ancaman hukumannya 4 tahun. Ini kan udah dibuat nih. Surat pernyataan. Nah, ini yang dibuat ya. Ini udah ada, tinggal diketik aja, udah ada SPKT-nya udah ada. Nah, kemudian surat pernyataan ini ada nih. Surat pernyataan dari pemberi uang Bu Elsa Sarip ya. Jadi mau diapain lagi? Kasihan loh orang kalian fitnah-fitnah gitu. Ya, ini saya tutup ya kasus UMKM, sudah kita laporkan dan kita tunggu-tunggu aja. Sekali lagi kamu datangin ke rumahnya saya tuh ke rumah Elsa, ya. Jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor, mulai tingkat polsek, polres, kita udah antisipasi semua itu.
Jadi tolong berpikirlah, kalau kalian bisa membawa langsung uang nitip ke Ibu Selsa ke saya, silahkan, boleh. Siang malam pun tinggal di situ nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ya jangan bikin malu orang, jangan mengganggu-ganggu orang. Bang, terkait dilaporkan oleh Denny Sumargo seperti apa bang? Terlapornya ada berapa? Terlapornya dan kawan-kawan. Terkait tadi Denny Sumargo sudah melaporkan Bang. Ya enggak masalah. Kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, ya silakan aja. Karena dari awal kan saya nggak tahu, lah emang laporannya apa sih? Pengancaman. Ancaman apa? Kalimat apa? Dalam lini Iya, kalimat apa? Kalimat apa? Udahlah, kita justru saya yang terancam. Gitu. Saya dibilang tae. Tiba-tiba kalian wartawan bilang Denny mau hajar saya. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kusubir udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datang ke rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya, tai itu tai, saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya. Bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Karena selama ini saya dengan Denny komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengaku mengatakan tai itu gara-gara saya mengadu domba dengan Nopi. Padahal semua pernyataan, perkataan Denny itu terdokumentasi baik juga dengan saya. Kalau dia merekam dia punya omongan, saya juga bisa merekam omongan dia. Kalau kita buka-bukaan bahwa memang Denny itu berpihak kepada saya, bisa, taruhan aja. Kalau Denny membantah bahwa dia mendukung saya dan lagi mengetes Nopi, taruhannya 1 miliar. Kita buka-bukaan bukti. Jadi Farhad Abbas itu kalau ngomong bukan ngarang, saya benar. Nggak tahu kalau Denny takut sama Nopi, atau merasa nggak enak, atau merasa, oh lu menjebak Nopi. Enggak. Dan ada rekam jejaknya ketika Denny bertanya kepada Nopi, bagaimana, berapa hari donasi 3 hari, itu kan ada lengkap semua dengan wajah itu. Dan itu Denny mengatakan bahwa itu sengaja juga buat saya. Nah, kemudian dia tahu melihat gaya hidup Nopi yang edon, dari mana kok bisa begini itu ada. Jadi bukan seperti alibi atau alasan-alasan atau narasi yang dibangun oleh Denny Sumargo seolah-olah saya ini kepo atau asal ngomong, tidak. Ya, udahlah Denny, kamu sehebat apapun kamu ngomong ya, selama lu ngomong dengan gue itu nggak merasa gue lebih hebat dari lu gitu. Gue lebih di bawah tidak hebatnya ketidakhebatan kamu. Ya artinya maksudnya gue masih di atas sedikit gitu. Kalau lu kira-kira begitulah. Kan jadi saling melaporkan nih Bang. Oh, enggak apa-apa. Kalau Denny merasa saya akan pendirian kan. Sekarang dia nantang saya, katanya Sirina Pace. Berarti kan dia gagah gitu. Sekarang dia balik, istri saya terancam, anak saya terancam. Udah, kalau lu terancam lu lapor gua polisi. Jangan lu datangin ke rumah gue. Kenapa lu gua lapor? Karena lu live siaran. Lu edarin semua siaran. Nanti masuk lagi satu laporan lagi besok. Besok ada satu laporan lagi. Ais kan? Iya. Satu lagi laporan. Iya. Ais. Hah? Siapa lagi? Iskandar yang bapak yang sahabat saya yang itu kan yang dia datang masuk ke rumah itu kan tanpa izin dia juga dia merekam itu. Bang, di pakai Deddy Kobuzer kan Densu bilang bahwasanya Bang Farhad Kemudian